Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Mobile Learning terkait dengan metodologi pengembangan aplikasi mobile. Adapun agenda tujuan perkuliahan kita kali ini, dalam perkuliahan ini nantinya di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai proses kegiatan pengembangan aplikasi mobile, baik itu dari model mobile application development lifecycle atau software development lifecycle, yang mana akan digunakan dalam proses rekayasa aplikasi mobile yang akan dikembangkan. Adapun tujuan perkuliahan kita kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan model pengembangan aplikasi mobile. Itu terdiri dari Agile Model Development, ada RPUP, dan juga ada Scrum, dan model Mobile Application Development Lifecycle, dan model Mobile Development Lifecycle, serta bagaimana proses pemilihan model pengembangan. Kita mulai terlebih dahulu dari pendahuluan terkait intinya kenapa kita perlu mempelajari proses pengembangan perangkat lunak ataupun proses metodologi pengembangan aplikasi mobile ya. Intinya pada awalnya pengembangan perangkat lunak, membuat suatu program atau aplikasi atau programmer itu langsung melakukan proses pengkodean perangkat lunak ya, tanpa menggunakan prosedur atau tahapan proses pengembangan perangkat lunak. Seringkali dalam proses pengembangannya tersebut ditemukan kendala-kendala seiring dengan pengembangan skala perangkat lunak yang semakin membesar. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu metode yang nantinya bisa menjabarkan setiap langkah-langkah proses pengembangan perangkat lunak ini. Kita gambarkan proses pengembangan perangkat lunak ini adalah langkah prosedural atau tata cara bagaimana kita akan mengembangkan suatu perangkat lunak. Kita bisa analogikan beginilah, mengembangkan perangkat lunak seperti kita membuat suatu nasi goreng ya, secara sederhananya. Proses membuat nasi goreng itu kan kita perlu menyiapkan yang pertama itu bahan-bahan yang berkualitas, katakanlah dimulai dari bahannya itu misalnya telur ya, sayurannya, lalu ada daging dan juga sosis, kornet dan lain sebagainya. Tentu itu bahan yang harus kita pilih berkualitas. Selain itu juga kita harus menyiapkan bumbu yang akan digunakan ya, baik itu bumbu untuk membuat makanan menjadi lebih pedas, asinnya lebih kentara, seimbang rasanya dan lebih enak nantinya ya. Dari situ, dari proses mengumpulkan bahan, kita mulai proses untuk membuat nasi gorengnya ya, mencampurkan semua bahan tersebut, mengaduknya hingga menjadi suatu hidangan nasi goreng yang lezat. Kurang lebih kita analogikan proses pengembangan metodologi pengembangan perangkat lunak seperti itu ya. Jadi dalam mengembangkan suatu perangkat lunak itu ada tahapan-tahapan atau suatu aktivitas yang nanti kita harus lakukan, dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pengguna, mengetahui seperti apa rancangan aplikasi nantinya, dan proses pengembangannya, codingnya, sampai nanti kita mendeliver program atau aplikasi tersebut ke pengguna ya. Jadi tidak langsung kita coding, tidak langsung kita mengembangkan aplikasi, tapi kita tidak mengetahui ya kebutuhan pengguna itu, yang diinginkan pengguna itu perangkat lunak yang seperti apa. Oleh sebab itu kita di sini belajar tentang metodologi pengembangan perangkat lunaknya tersebut ya. Sekilas membahas mengenai software development lifecycle, ini adalah suatu proses mengembangkan ya atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau tata cara yang sudah teruji dengan baik. Jadi di sini adalah software development lifecycle ini adalah suatu siklus pengembangan perangkat lunak yang akan kita gunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri ya. Di sini adalah siklus ini memudahkan seorang software development, seorang pengembangan perangkat lunak dalam menentukan fase kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan pada saat kita membuat atau mengembangkan suatu perangkat lunak.
Nah, seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan perangkat mobile yang semakin pesat, konsep SDLC saja atau Software Development Lifecycle saja dirasa belum cukup ya untuk mengakomodasi proses pengembangan aplikasi mobile. Nah, dirasa kita perlu membutuhkan model lain, metodologi lain yang memang nantinya diadopsi untuk proses pengembangan aplikasi atau perangkat mobile. Dikarenakan sebelumnya aplikasi atau perangkat mobile kan belum begitu berkembang ya, baru berkembang itu di era tahun 2010 ke atas lah, ketika smartphone mulai merajai pasaran. Terus perangkat lunak ataupun sistem itu baru berbasis untuk platform desktop ya, server side ya, dan juga untuk berbasis web application ya. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, seiring mobile application terus berkembang dan sekarang makin berkembang pesat ya, aplikasi perangkat mobile banyak digunakan tidak hanya untuk sifatnya komersil, tapi juga untuk mengatasi suatu solusi bagi suatu instansi ya, begitu instansi pemerintah maupun instansi swasta atau korporasi lainnya, yang memang untuk memudahkan proses transaksi bisnis ke pengguna ya. Sebagai contoh misalnya ada aplikasi mobile sekarang untuk di ranah perbankan ya, banyak membantu nasabah perbankan untuk melakukan proses transaksi seperti transfer ya, mengirimkan uang atau melakukan pembayaran menggunakan online payment untuk aplikasi e-commerce dan lain sebagainya ya. Nah, itu tentu memudahkan nasabah, dan itu salah satu layanan yang memang layanan digital yang memudahkan nasabah untuk melakukan proses transaksi ya, transaksi terkait dengan keuangan ya, dengan menggunakan perangkat aplikasi mobile. Nah, dirasa konsep software development lifecycle saja masih kurang untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan aplikasi perangkat lunak berbasis smartphone atau berbasis mobile application. Nah, aplikasi perangkat mobile berbeda dengan perangkat lunak dan sistem pada umumnya. Ya, aplikasi perangkat mobile memiliki beberapa karakteristik ya, berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh De Souza. Diakui terdapat 13 karakteristik utama dari aplikasi mobile. Antara lain, aplikasi mobile itu memiliki keterbatasan sumber daya tenaga. Ya, kita ketahui bahwa aplikasi mobile hanya bergantung pada daya tahan dari baterai ya. Secanggih apapun smartphone, kalau proses penggunaannya memakan resource baterai yang sangat banyak ya, terutama untuk mengakses wifi internet, streaming video, main game, yaitu tentu membuat akses terhadap sumber daya baterai akan menjadi lebih cepat terkuras ya. Selain itu ada keterbatasan dari segi antarmuka grafis ya, karena ukuran layar yang sangat kecil ya, piksel layar yang sangat kecil ya, maka tidak semua informasi yang bisa didapatkan oleh pengguna bisa tampil semua di dalam aplikasi mobile. Selain itu, input tampilan antar muka juga yang seperti yang saya sebutkan juga yang terbatas ya, karena tapi keterbatasan tersebut juga bisa diganti oleh berbagai macam teknologi yang sekarang sudah mulai maju ya, seperti misalnya kalau orang sekarang dalam mengetikkan atau mengentry data melalui keyboard ya, mungkin kalau tombol-tombol keyboard di dalam ponsel kan kecil-kecil ya, beda dengan PC atau desktop atau laptop. Sekarang sudah dikenal dengan namanya voice to text ya. Nah, itu juga memudahkan pengguna salah satunya. Selain itu juga masalah bandwidth ya, konektivitas ya, dalam konteks penggunaan aplikasi mobile ya, dan juga performance yang terbatas, memori yang juga terbatas, dan waktu tanggap yang harus cepat ya, karena aspek mobilitas pengguna yang sangat tinggi dan kebutuhan proses transaksi juga yang sangat tinggi ya. Dan juga sekarang aplikasi itu sudah dikembangkan untuk framework pengembang aplikasi mobile itu berbasis native web atau hybrid ya. Banyak framework sekarang yang gunakan ya, yang memudahkan untuk developer aplikasi mobile untuk mengembangkan aplikasinya, selain untuk yang native seperti Android, Java atau Kotlin ya. Untuk yang iOS bisa menggunakan Swift. Sekarang ada Flutter ya, yaitu hybrid ya, antara web, hybrid dan native. Nah,
Itu adalah karakteristik umum dari aplikasi perangkat mobile ya. Nah, selain karakteristik dari aplikasi mobile yang berbeda dengan perangkat lunak dan sistem lainnya, hal yang menjadi catatan adalah persyaratan kebutuhan pengguna user yang sering berubah seiringnya waktu ya. Permintaan perubahan ini diperlukan, menekankan pada komponen antarmuka dan waktu pengembangan atau penyebaran yang sangat singkat ya. Nah, selain itu, perkembangan sistem operasi perangkat mobile yang terus berkembang semakin pesat ya, diikuti dengan pengembangan perangkat keras mobile setiap waktu. Perkembangannya semakin cepat, maka konsep SDLC saja dirasa tidak cukup digunakan untuk proses pengembangan aplikasi mobile. Oleh karena itu, konsep Mobile Application Development Lifecycle ini diperkenalkan ya, untuk menjawab ketidakmampuan konsep Software Development Lifecycle dalam menjawab tantangan dari pengembangan aplikasi mobile ya. Nah, jadi butuh suatu model metodologi khusus ya, selain konsep Software Development Lifecycle saja, tapi sekarang dikenalkan dengan konsep yang namanya Mobile Application Development Lifecycle ya, atau di sini kita sebut sebagai siklus metodologi pengembangan aplikasi mobile. Nah, tahapan-tahapan yang umum pada Mobile Application Development Lifecycle yang global itu adalah pertama, analisis ide aplikasi. Nah, ini tahapan ini biasanya ditandai dengan menjabarkan ide gagasan mengenai aplikasi mobile yang akan dikembangkan dalam proses pembuatan proposal proyek ya. Yang selanjutnya itu merencanakan planning. Nah, ini mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya ya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya research yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi ya. Yang selanjutnya ini adalah analisis kebutuhan, requirement analysis untuk menganalisis kebutuhan pemakaian aplikasi mobile dan mengembangkan kebutuhan pengguna atau user, dan membuat dokumen kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang selanjutnya perancangan desain. Nah, ini mentransformasikan kebutuhan detail jadi kebutuhan yang sudah lengkap ya. Dokumen desain aplikasi mobile fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Selanjutnya ini adalah pengembangan atau development. Nah, ini mengkonversi desain ke aplikasi mobile yang lengkap ya, termasuk bagaimana melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan, menentukan platform dan sistem operasi yang akan digunakan, membuat basis data dan web service yang melakukan kodenya aplikasi mobile, mengkompilasi, memperbaiki dan membersihkan kode dan peninjauan kembali. Integrasi dan pengujian. Nah, ini mendemonstrasikan aplikasi perangkat mobile yang telah memenuhi kebutuhan yang telah disyaratkan pada dokumen kebutuhan fungsional. Nah, diarahkan dan diuji oleh penjamin kualitas atau software quality assurance dan pengguna user untuk menghasilkan laporan hasil analisis pengujian ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan umum yang nanti akan digunakan dalam proses pengembangan mobile application development lifecycle itu sendiri ya. Nah, selain itu juga ada implementasi. Nah, di dalam implementasi ini bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah dirancang ya, dan nanti menjalankan aplikasi sesuai dengan kebutuhan requirement dari pengguna. Aplikasi ini mempublish aplikasi mobile yang telah dikembangkan kepada platform store atau marketplace ya, yang menjadi target untuk aplikasi dipasarkan. Seperti kalau di aplikasi mobile berbasis Android bisa di Google Play Store, kalau di berbasis iOS ya bisa di iTunes Store ya. Nah, itu ya. Selain itu juga operasi dan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan aplikasi mobile pada lingkungan produksi ya, lingkungan perangkat mobile, pengguna user, untuk meninjau kebutuhan baru dari pengguna ya, ataupun kebutuhan lainnya atau update version sistem operasi dan lain sebagainya ya. Nah, kita masuk bagian kedua, yaitu terkait dengan model pengembangan aplikasi mobile. Nah, di sini ada beberapa model yang sebenarnya diadopsi dari model software development ya, dan masih dianggap mumpuni untuk bisa digunakan dalam proses pengembangan aplikasi mobile ya. Di sini ada agile model development. Nah, di sini mengapa metode agile yang dipilih dari model SDLC ya, yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya mengenai
karakteristik aplikasi mobile yang perubahan kebutuhannya sangat cepat, ya, maka dibutuhkan suatu model pengembangan aplikasi mobile yang mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna atau user yang cepat. Nah, Agile di sini adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi yang sangat cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Jadi konsep Agile ini konsep yang cepat tangkas dalam menghadapi setiap perubahan dari proses pengerjaan proyek pengembangan perangkat lunak berbasis mobile. Nah, oleh sebab itu Agile Model Development ini sangat cocok diimplementasikan dalam proses pengembangan aplikasi berbasis mobile. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, di sini ada Agile Alliance Manifesto, ya. Di sini ada interaksi dan personel. Ini lebih penting daripada proses akad. Nah, di dalam Agile, interaksi antara anggota sangatlah penting. Karena tanpa adanya interaksi, maka baik proses pembuatan perangkat lunak itu tidak dapat berjalan sesuai rencana, ya. Jadi proses dalam metode Agile Development Life Cycle itu lebih menekankan kepada pentingnya interaksi antara setiap tim pengembang yang terlibat. Interaksi di sini ada dalam proses komunikasi, baik itu antara pengembang dan pengguna, ya, tanpa memperlihatkan prosesnya. Jadi proses Agile ini sangat tangkas dan tidak kaku, ya. Jadi kalau waterfall kan kita harus requirement gathering dulu, baru proses pengkodean. Agile tidak, ya. Prosesnya bisa di cut off, dalam artian kalau pengguna menginginkan suatu perubahan, maka tim developer harus cepat mengatasi perubahan yang diminta oleh pengguna, ya. Oleh sebab itu interaksi antara masing-masing tim developer dan pengguna ini sangat diperlukan, ya. Harus terjadi proses yang intens, ya. Nah, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Nah, ingat bahwa di dalam Agile tidak seperti model waterfall di mana setiap prosesnya itu kan harus menghasilkan dokumentasi. Nah, sedangkan konsep Agile yang penting perangkat lunak berjalan secara fungsional sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau klien, tanpa kita harus memperlihatkan dokumentasi dari setiap prosesnya. Jadi proses Agile ini bukan berarti tidak ada dokumentasi tapi yang bersifat penting, ya. Yang pentingnya itu misalnya untuk rancangan perangkat lunak beberapa versi, ya, tapi yang hal-hal yang tidak terlalu penting itu dokumennya tidak terlalu dihasilkan, ya. Nah, sini kata kunci dari Agile Model Development itu perangkat lunak yang berfungsi dengan baik akan lebih berguna daripada dokumentasi yang lengkap. Nah, kolaborasi dengan klien ini lebih penting daripada negosiasi kontrak. Nah, salah satu ciri dari Agile adalah klien menjadi bagian dari tim pengembangan perangkat lunak. Jadi kita melibatkan pengguna dalam proses pengembangan perangkat lunak, ya. Nah, dalam proses Agile, ya, kita mengembangkan suatu perangkat lunak itu adalah client oriented, ya, atau user oriented, ya. Karena yang menggunakan perangkat lunak kita adalah pengguna, ya. Nah, kalau perangkat lunak yang sistemnya customize, ya, mungkin kalian sudah pernah belajar di dalam RPR atau Software Development Life Cycle, Software Development, ya. Itu bahwa tipe pengembangan perangkat lunak kan ada dua, software yang sifatnya umum, general, ya, yang bisa digunakan oleh user siapapun, ya. Nah, contohnya itu adalah kalau kita menggunakan aplikasi perkantoran seperti Office, ya, kita menggunakan Microsoft Word, Excel, itu kan umum, ya. Jadi kita harus mau tidak mau pengguna harus mengikuti rancangan dari developernya, ya, karena itu dibuat umum, general, generic, ya. Jadi kita tidak bisa proses ke pengembang bahwa saya pengennya Microsoft Word sesuai dengan keinginan saya seperti ini, tidak, karena itu didesain untuk aplikasi yang sifatnya public, ya. Siapapun bisa mengakses, dan kalau kita mau belajar, ya, kita harus baca manual book dari software tersebut, ya. Berbeda halnya dengan aplikasi yang sifatnya customize, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sesuai dengan kebutuhan institusi, misalkan, ya. Contohnya seperti
aplikasi, kembali lagi aplikasi yang untuk perbankan ya, mempermudah untuk proses transaksi nasabah ya. Misalnya aplikasi mobile banking, contoh antara mobile banking bank, katakanlah bank BCA yang swasta dengan mobile banking yang dengan bank BNI yang plat merah, yang BUMN, tentu berbeda proses bisnisnya ya. Di situ ada beberapa fitur yang mungkin sama untuk proses pembayaran secara online misalnya, tapi untuk proses lainnya mungkin yang di BCA ada tapi di BNI tidak ada, atau sebaliknya ya. Nah seperti itu. Nah maka dari sebab itu kita harus membutuhkan kolaborasi dengan klien, karena klien yang ingin yang tahu proses bisnisnya ya. Nah itu kolaborasi klien menjadi penting. Nah ini yang ditekankan di dalam Agile Manifesto. Selain itu, respon terhadap perubahan juga lebih penting daripada mengikuti rencana ya. Nah, Agile Development Method berfokus terhadap kecepatan respon ketika klien menginginkan perubahan saat proses pembuatan perangkat lunak. Nah, Agile Manifesto itu mengakomodasi perubahan yang cepat. Nah, misalnya di awal mula perancangan perangkat lunak, di requirement gathering, di fase desain, klien sudah menginginkan rancangan programnya seperti ini. Tapi sesuai perjalanan waktu dalam proses pengerjaannya, ternyata ada bisnis proses yang berubah di sisi klien. Yang mau tidak mau, kita sebagai developer kan harus mengikuti keinginan klien. Tidak bisa kita bertahan dengan pendapat kita bahwa kita pakai desain yang awal kan seperti ini, kenapa mesti diubah. Tidak bisa seperti itu ya. Kayak yang namanya mengembangkan suatu perangkat lunak itu ya berbeda dengan membangun suatu gedung ya. Kadang-kadang juga membangun suatu gedung atau membangun rumah, katakanlah kalau ada perubahan dari yang punyanya, dari bawah projectnya ya, mau tidak mau kita harus mengakomodasi ya. Begitu juga dalam pengembangan perangkat lunak ya, karena kita client oriented, software yang berbasis customize ya, mau tidak mau kita harus mengakomodasi kebutuhan pengguna. Jadi respon terhadap perubahannya lebih cepat. Nah itu adalah Agile Alliance Manifesto. Jadi ini yang dipertahankan dalam konsep Agile. Nah, variasi model pengembangan Agile sangat banyak ya. Pada bahasan kali ini akan dijelaskan model pengembangan Agile yang cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile adalah ada dua ya, Rational Undefined Process atau RUP, dan juga Scrum ya. Nah, ini yang saya bahas terkait dengan Rational Undefined Process ya, tidak konkret dalam artian tidak nyata, rigid dan kaku ya. Nah, setiap proses pengembangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembang. Nah, di sini Rational Undefined Process ya terdiri dari berbagai tahapan. Nah, tahapan ini dibagi di dalam proses insepsi, elaborasi, kolaborasi, dan transisi. Dan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan waktu. Nah, di sini di insepsi, fase yang paling tinggi di fase insepsi dan elaborasi itu adalah pemodelan bisnis ya, dan kebutuhan terkait perangkat lunak apa saja itu di insepsi dan elaborasi ya. Nah, dan juga di analisis dan desain, di elaborasi, dan juga di kolaborasi, terutama sampai C3 ya. Di sini adalah proses yang paling tinggi, sedangkan implementasi ini untuk dari fase elaborasi, kolaborasi ya, itu memakan posisi yang paling tinggi. Nah, uji coba ini di fase elaborasi tidak terlalu banyak, tapi kolaborasi dan transisi ya sudah mulai tinggi. Nah, penyebaran di sini adalah proses serah terima atau deliver dari pengembang ke pengguna ya. Di sini proses kolaborasi dan transisi yang memakan tahapan yang paling tingginya ya, bisa dilihat dari gambaran grafiknya ya. Nah, di sini insepsi merupakan tahapan untuk mengidentifikasikan sistem yang dikembangkan. Jadi di sini output dari tahapan ini ya, di sini adalah analisis sistem, perumusan target sistem yang akan dibuat, identifikasi kebutuhan, perumusan kebutuhan pengujian, pemodelan diagram Undefined Modeling Language atau UML, dan pembuatan dokumentasi ya. Nah, ini untuk yang insepsi ya.
Nah, di sini ada fase elaborasi. Di sini merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis tahap inception. Nah, output tahapan ini adalah pembuatan desain arsitektur subsistem, desain komponen sistem, ya, desain format data, desain database, ya, desain antarmuka tampilan, desain mockup tampilan, penentuan desain pattern yang digunakan, ya, seperti model menggunakan model MVC kah, model view controller kah atau tidak, ya, pemodelan diagram unifying modeling unit, dan pembuatan dokumentasinya, ya. Hanya untuk proses elaborasi. Nah, untuk proses konstruksi ini merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Nah, pada tahap awal construction ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama desain pada diagram sequence, class, komponen, dan juga diagram deployment. Apabila desain yang dibuat sudah sesuai dengan analisis sistem, maka implementasi dengan bahasa pemrograman tertentu dapat dilakukan. Nah, output pada tahapan ini adalah penentuan coding pattern yang akan digunakan, pembuatan program, pengujian, optimasi program, pendataan berbagai kemungkinan pengembangan atau perbaikan lebih lanjut, dan pembuatan dokumentasi program. Ya. Nah, selanjutnya di sini adalah fase transisi. Nah, ini merupakan tahap untuk menyerahkan sistem, ya, ke pengguna atau kita sebut sebagai rollout, yang umumnya mencakup pelaksanaan pelatihan kepada pengguna dan testing beta aplikasi terhadap ekspektasi pengguna. Ya, jadi transisi ini adalah proses serah terima dari developer ke pengguna sistem untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Nah, elaborasi di sini merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap, ya, berdasarkan hasil analisis di tahapan inception. Nah, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pembuatan desain arsitektur subsistem, desain komponen sistem, desain format data, desain database, desain antarmuka atau tampilan, desain dari peta tampilan UI UX-nya, penentuan desain pattern yang digunakan, pemodelan diagram UML, dan juga pembuatan dokumentasinya. Nah, itu untuk proses dari rational undefined process. Nah, ada lagi proses metodologi yang lain yang disebut sebagai Scrum. Nah, Scrum ini menekankan penggunaan serangkaian pola proses perangkat lunak yang telah terbukti efektif untuk proyek dengan jadwal yang ketat, perubahan kebutuhan, dan kritisan biaya. Nah, jadi gambaran Scrum seperti ini. Jadi kalau Scrum ini cocok digunakan untuk proses pengembangan atau metodologi pengembangan perangkat lunak yang memang membutuhkan waktu yang sedikit dan juga biaya yang boleh dikatakan itu terbatas, ya. Nah, di sini ada backlog product, backlog sprint. Sprintnya di sini proses kerja pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak, ya. Nah, di sini ada backlog. Di sini adalah daftar kebutuhan atau fitur proyek yang diprioritaskan yang memiliki nilai bagi bisnis pelanggan. Nah, item dapat ditambahkan ke backlog kapan saja. Nah, ini bagian dari perubahan yang diperkenalkan. Nah, sprint ini terdiri dari unit kerja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang ditentukan dalam jaminan yang harus sesuai dengan time box yang telah ditentukan, biasanya 30 hari. Nah, sprint ini memungkinkan anggota tim untuk bekerja dalam lingkungan jangka pendek namun tetap stabil, ya. Jadi sprint ini lebih kepada bagaimana kita mengerjakan apa yang telah ditentukan, apa yang telah ditetapkan, dan dengan jangka waktu yang cepat tapi sesuai dengan time schedule, ya, tapi punya arahan yang jelas apa yang harus dikerjakan, ya. Jadi nanti anggota tim bisa mengerti bahwa paham bahwa saya punya target mengerjakan suatu modul A di aplikasi mobile untuk berapa hari, ya. Nah, ini Scrum meeting, temuan singkat, ya, biasanya 15 menit yang diadakan setiap hari oleh tim Scrum, ya. 3 pertanyaan kunci diajukan dan dijawab oleh semua anggota tim, yaitu apa yang dilakukan sejak pertemuan tim terakhir,
apa kendala yang dihadapi, apa yang akan direncanakan untuk mencapai pertemuan berikutnya. Ya, jadi ini biasanya 3 pertanyaan kunci ya. Jadi proses pengerjaan terakhir sudah sampai mana ya, sebelum ditanyakan prosesnya ya sudah sampai mana ya, dan kendala yang dihadapi di lapangan seperti apa ya, misalnya kendala teknis dan non teknis ya terkait dengan proses bisnis pengembangan aplikasi ataupun teknis pengembangan perangkat lunak, apa yang direncanakan untuk dicapai dengan pertemuan berikutnya. Jadi ada proses ya. Jadi nanti misalnya anggota tim menjawab bahwa pengerjaan sudah sampai modul A misalkan, kendala yang dihadapi A misalnya dijabarkan, definisikan, terus nanti untuk pertemuan selanjutnya apa targetnya. Jadi jelas ya, semua pekerjaan itu nanti ada proses, kendala yang dihadapi bisa ditanggulangi, dan rencana untuk kedepannya seperti apa. Nah, jadi itu yang selalu ditanyakan dalam Scrum meeting. Nah, seorang pemimpin tim disebut Scrum Master ya, pemimpin pertemuan dan menilai tanggapan dari setiap orang. Nah, Scrum meeting ini membantu tim untuk mengungkap potensi permasalahan sedini mungkin. Nah, demos ini menyampaikan software increment ke pelanggan ya, sehingga fungsionalitas diterapkan dan diperagakan, dan pelanggan sehingga fungsionalitas yang telah diterapkan ini sesuai dengan ekspektasi pengguna ya. Nah, model selanjutnya di sini dalam proses pengembangan perangkat lunak, nah ini tidak terkait dengan agile development, itu adalah model Mobile Application Development Lifecycle atau MADLC ya. Nah, model ini diperkasai oleh Tejas Vidhaniat, Adnan Kumar ya. Nah, beberapa fase dari model proses MADLC ini antara lain ya. Pertama, identifikasi, rancangan, pengembangan, prototype, pengujian prototype, kembali lagi hingga diulangi sampai prototipe tersebut sudah siap, dan nanti fase maintenance atau perawatan ya. Nah, identifikasi ini pada fase pertama ide dikumpulkan dan dikategorikan. Nah, gagasan dapat datang dari pelanggan atau customer dari pengembang user. Nah, rancangan, nah pada fase ini ide dari tim aplikasi mobile dikembangkan menjadi desain awal aplikasi. Nah, pengembangan pada fase ini aplikasi dikodekan, pengkodean untuk berbagai modul prototipe yang sudah dilanjutkan secara paralel. Nah, prototipe pada fase ini persyaratan fungsional masing-masing prototipe dianalisis, diuji, dan dikirim ke pengguna untuk mendapatkan feedback. Setelah feedback tersebut, perubahan diperlukan untuk diimplementasikan melalui fase pengembangan. Nah, ketika feedback sudah aplikasi prototipe sudah siap, digabungkan dengan prototipe pertama, diuji, dan kemudian dikirimkan kembali ke klien. Nah, fase pengembangan prototipe, pengujian diulang sampai prototipe akhir siap. Nah, sini ada fase pengujian jenis prototipe dilakukan pada emulator atau simulator yang diikuti dengan pengujian pada perangkat nyata, pada real device ya. Jadi nanti pada pengembangan aplikasi bisa menggunakan prototipe dari titik momentumnya, seperti di Android Studio kan ada emulator untuk menguji aplikasi ya. Nah, kalau di iOS juga ada ya, misalnya di Xcode ya. Selain itu, penyebaran setelah pengujian selesai dan masukan dan revisi akhir di klien, aplikasi siap untuk ditempatkan. Nah, maintenance ini masukan dan revisian dikumpul dari pengguna, dan perubahan diperlukan dalam bentuk perbaikan bug dan untuk melakukan peningkatan sistem. Nah, model ini dikembangkan oleh Microsoft, perusahaan yang mengembangkan sistem operasi Windows di PC desktop dan juga di perangkat mobile ya. Nah, selain itu juga ada inception ya. Semua aplikasi dimulai pada suatu gagasan ide ya. Nah, ini biasanya disempurnakan menjadi dasar yang lebih kuat dari suatu aplikasi. Nah, desain fase desain ini terdiri dari pendefinisian pengalaman UI UX seperti tata letak dan cara kerjanya. Dan fase development, nah ini fase pengembangan biasanya dimulai sangat awal. Nah, ini ide pada tahap ini untuk mematangkan fase konseptual, dan juga seringkali prototipe dikembangkan dengan memvalidasi fungsionalitas, asumsi, dan membantu memberikan pemahaman tentang ruang lingkup pekerjaan. Nah, stabilization ketika pengembangan supaya
cukup jauh. Quality assurance biasanya menguji aplikasi dan bugs diperbaiki. Prototype, alpha, beta, dan rilis kandidat. Nah, ini kita bisa mendefinisikan. Nah, prototype ini aplikasi yang masih dalam tahap proof of concept, artinya dalam proses pengembangan, hanya fungsionalitas inti dan bagian tertentu dari aplikasi yang masih berfungsi, ya, masih terdapat bug secara besar. Alpha, fungsionalitas inti umumnya sudah lengkap, ya, kode dibangun tadi, tetapi tidak semuanya diuji, bug utama masih ada, fungsionalitas luar mungkin masih belum ada. Nah, beta, sebagian besar fungsi sekarang lengkap dan memiliki setidaknya pengujian ringan dan perbaikan bug. Nah, masalah besar yang diketahui mungkin masih ada. Dan rilis kandidat, semua fungsionalitas selesai diuji kecuali bug baru aplikasi yang ada kandidat untuk dirilis ke pengguna. Nah, distribution, setelah aplikasi stabil, saatnya untuk memasarkan ke marketplace yang ada 9 opsi distribusi yang berbeda tergantung pada semua jenis platform. Nah, pemilihan model pengembangan, nah ini biasanya tidak terlepas dari pengalaman dan kenyamanan pihak developer aplikasi, ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan, ya, apakah menggunakan metodologi agile dengan UP dan Scrum, atau bisa menggunakan mobile application development lifecycle yang diperkasai oleh Microsoft. Nah, tugas kelompok, buatlah kelompok, diskusikan dengan kelompok rencana pengembangan aplikasi mobile dan pilih metode pengembangan aplikasi mobile apa yang kelompok Anda gunakan, serta jelaskan output yang nantinya dihasilkan pada setiap tahapan prosesnya. Nanti tugas kelompok bisa dibuatkan di dalam bentuk laporan, ya, dokumen, ya, dalam bentuk Word atau PDF, ya, silakan nanti bisa di-upload di dalam Spot ataupun Spada. Ya, baik, itu saja untuk materi mata kuliah mobile learning kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.